masuk. Ih, silakan duduk. Dari mana nih tadi? Dari rumah sih ya. Oh, dari rumah. Ya sih, kemarin udah janjian ya, lupa. Iya. Sendirian? Iya sendirian. Diantar sih. Iya. Terus ini kalau temannya tadi kemana? Masih beli makan. Terus kan dijemput lagi. Iya. Nanti saya hubungi. Iya. Mbak Jinda kan ya? Iya. Oh iya, kemarin udah ngomongin ibu ya. Dari kelas berapa, Mbak? Kelas 3. Oh, kelas 3 sekarang. Iya. Lagi proses cari kuliah juga. Iya, lagi proses cari kuliah. Mau ini, apa mau kuliah di mana? Mau kuliah kalau bisa negeri, kalau tidak bisa ya saya mau di Adibuana aja, Bu. Oh, iya. Ya nggak apa sih, lumayan juga kampusnya. Iya, saya mau ambil BK sih namanya. Oh, Kalau BK nggak BK ya tapi kalau untuk yang negeri itu juga di BK. Apa mau coba? mau coba. Mungkin lainnya hukum atau psikologi. Psikologi. Iya. Tertarik sama Iya, orang saya- ya? Iya, Lain tertarik gitu ya. Mm-mm. Ya nggak apa sih, bagus juga. Kalau misal mau pilih jurusan itu yang mungkin bisa sesuai sama Mbak Dindanya gitu. Ya, oke, bagus, nggak apa-apa. Boleh tahu kesini tujuannya? Saya mau konseling, Bu. Oh. Iya, ya nggak apa-apa. Udah tahu konseling ya? Apa belum? Gimana? Belum. Mungkin sedikit, tapi Ibu jelasin. Iya, nggak apa-apa, Ibu nanti jelasin. Tapi seenggaknya Mbak Dinda beberapa udah paham ya. Iya. Oke, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konselinya. Nanti kalau misal Mbak Dinda di BK atau jadi masuk di psikolog atau di BK pasti bakal paham juga gitu kan. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yang menyelesaikan masalahnya adalah Mbak Dinda atau konselinya, atau biasa disebut dengan klien kayak gitu. Klien. Ya, seperti itu. Lebih biasanya konseling kayak gitu. Terus untuk asas-asasnya itu ada banyak, Mbak Dinda, tapi yang paling ditekankan sama BK itu sendiri adalah asas kerahasiaan. Jadi kita sebagai konselor itu diharuskan untuk menjaga kerahasiaan konselingnya. Jadi apapun yang diceritakan Mbak Dinda tanpa persetujuan dari Mbak Dindanya, kita tidak akan menyebarkan hal itu. Tapi kalau misal Mbak Dinda kayak masih belum percaya, ya nggak apa-apa, itu Mbak Dinda. Tapi Ibu di sini meyakinkan kalau rahasia dari pembicaraan kita hari ini akan terjamin seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Iya, kalau yang rahasia itu saya tahu, Bu. Tapi kalau yang lain saya Ya, ada beberapa juga. Itu asas kerahasiaan sama maaf, asas keterbukaan sama kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Dinda diharapkan secara terbuka dan secara sukarela untuk menceritakan tanpa ada paksaan apapun. Jadi Mbak Dinda merasa terpaksa atau enggak? enggak. Kan saya datang ke sini. Ya mungkin kan datang ke sini paksaan temennya kayak gitu kan bisa. Enggak. Ya alhamdulillah kalau misalnya atas kemauannya Ibu sendiri. Bisa diceritakan sekarang Mbak Dinda apa? Jadi Bu, saya suka banget. Saya bukan suka banget. Saya tuh nggak bisa bagi waktu saya gitu. Bagi waktu antara bermain, belajar, ikut organisasi olahraga, seperti itu lah Bu, yang simpel-simpel gitu. Saya kurang bisa menjaga membagi waktu. Kalau boleh tahu ikut organisasi apa Mbak di sekolah? Saya bukan ikut organisasi di sekolah, saya ikut Karang Taruna. Oh, Karang Taruna di rumah. Iya. Oh, iya, nggak apa-apa sih, baik sih. Mungkin lebih tepatnya mengatur antara belajar, bermain, sama organisasi gitu ya? Iya. Selama ini yang Mbak Dinda lakukan apa ya, kalau Ibu boleh tahu? Maksudnya selama hal itu, dalam mengatur hal itu gimana? Kan jadi kan susah lah, gimana sih Mbak Dinda mengimbanginya itu tadi, maksudnya apa belajar dulu, bermain dulu, organisasi dulu kayak gitu. Saya ngelakuin itu semut saya. Semut saya Bu, jadi kalau mood saya lagi belajar, ya saya belajar gitu. Kalau nggak pengen, ya saya bakal bermain gitu Bu. Kalau Karang Taruna saya kan itu nggak setiap saat sih Bu, kayak seminggu sekali or 2 kali ya, itunya lah gitu, dipanggilnya lah kayak gitu. Terus untuk
adakah kejadian yang berdampak banget sama Mbak Dinda sehingga Mbak Dinda pengen mengatur hal itu gitu loh. Maksudnya kayak mungkinkah kejadian itu tabrak apa belajar sama organisasi yang Karang Taruna itu kayak tumpuk, akhirnya Mbak Dinda dimarahin organisasinya terus nilainya turun, apakah ada hal seperti itu? Itu kalau sama Taruna enggak Bu, kalau sama hobi saya iya. Jadi saya kan juga ikut hobi Game? Bukan? Iya, itu Sepeda? termasuk hobi saya sama Olahraga. Oh, olahraga. Iya, jadi nah itu Bu, itu yang saya tuh suka banget kan di luar sekolah. Jadi saya tuh suka ini kadang suka mengutamakan yang di luar sekolah gitu Bu. Iya. Jadi waktu saya tuh nggak bisa dibagi-bagi gitu, jadi fokusnya ke sini mulu, jadi nilai saya kadang turun kadang naik, kadang turun kadang naik. Dampaknya itu di sekolah saya, apalagi saya kan juga udah kelas 3 kan Iya Bu, sih. ya kayak gitu. benar. Oh, jadi apa namanya, yang diutamakan itu yang di luar dulu gitu Mbak? Iya. Kalau yang di luar tuh kalau Ibu Budi tahu ikut apa kayak olimpiade atau apa namanya kayak turnamen gitu? Iya, turnamen. Oh, jadi kayak pertandingan gitu ya di Iya. luar juga. Kalau untuk yang apa namanya belajar itu prestasi itu, kalau misal ada tugas gimana kerjaannya? Apa ditunda dulu apa langsung dikerjakan? Iya, saya tunda dulu. saya tunda dulu Bu. Emang kadang tuh saya seminggu 2 minggu tugasnya tuh udah 2 minggu, tapi saya baru ngerjainnya baru 3 hari ke depan atau satu hari sebelum besok itu Bu. Jadi saya kadang dimarahin orang tua saya gitu. Itu ya salah satu dampaknya juga, nanti kenanya ke orang tua juga gitu. Pernah nggak ngumpulin sampai telat gitu sampai dimarahin gurunya? Iya pernah, saya alasan maaf Bu, saya lupa kemarin udah bawa ini tugasnya, jadi saya gak ngumpulin kayak gitu. Dampaknya di situ ya, dampaknya di prestasinya gitu ya. Tapi pernah sempet nyoba ini nggak kayak apa namanya berusaha untuk apa, oke, aku belajar dulu nanti baru aku main game kayak gitu? Iya, saya pernah Bu mengutamakan belajar dulu. Udah aku kerjain dulu, ntar kalau udah selesai beres kan enak tuh, kalau nge-game atau mau main kan enak aja gitu kan Bu. Tapi selama ini untuk organisasinya itu gimana? Biasa-biasa aja merekanya? Iya, biasa-biasa. Kadang mereka ngertiin kalau saya kan masih sekolah ya Bu. Berarti untuk organisasinya ini nggak seberapa ini ya, apa kayak berdampak ya? Iya. Berdampaknya itu di prestasi sama yang hobi tadi ya. Oke. Mungkin pernah melakukan ini nggak Mbak Dindanya, ngelis gitu, kayak bukan ngelis ya, apa ya, membuat suatu jadwal harian kayak gitu? Belum sih Bu. Saya kalau tugas saya selalu list gitu, kayak tugas ini satu kayak dikumpulin tanggal berapa kayak gitu. Tapi enggak Itu ya. Tapi untuk ini maksudnya untuk yang menunda pekerjaan itu tadi, terus yang turun prestasi ini udah lama kan terjadi, apa sebelumnya itu nggak pernah kayak gini? itu udah lama banget dari awal saya masuk SMA. Dari awal SMA ya. Jadi untuk Iya. yang SMP itu masih tertata ya? Iya, masih tertata, karena emang bener-bener saya rasain tuh SMA itu berat banget Bu. Inilah itulah, apalagi kan sekarang saya udah 17 tahun kan, saya udah kayak harus ikut organisasi di luar desa gitu kan. Kayak tadi kan. Ya sih, banyak pengalaman juga kan nanti ya. Kalau yang dulu, maaf ya kalau misal bawa yang lama, nggak, maksudnya pengen tahu aja yang waktu SMP itu gimana cara ngatur kamu belajarnya? Apa dari orang tua udah ada jadwalnya gitu? Iya, saya dibantu orang tua saya. Kan sekarang saya udah besar juga. Oh, orang tua kalau saya. ya, jadi kalau yang dulu itu ada yang ngatur ya, sekarang kayak lebih dibebaskan kamu ya sama orang tua. Iya. Cuman lebih percaya aja gitu kan ya. Oh ya, baik sih, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dibikin jadwal, boleh Mbak Dinda, maksudnya jadwalnya tuh bukan jadwal tugasnya aja, tapi dikasih selingan hobinya itu tadi, jadi mungkin bisa lebih teratur gitu jadwalnya. Apa pernah udah nyoba kayak gitu? Belum. Saya dari dulu saya kayak
udah jalanin aja gitu sampai dimarahin. Ya udah, saya udah puas banget Bu dimarahin. Terus sekarang kan saya udah kelas 3 tuh, jadi saya mikirnya aduh kok gini-gini terus, gimana besok saya mau kuliah kayak gitu kan Bu. Orang masih SMA aja udah nggak bisa atur waktu, gimana mau besok, apalagi besok kalau saya seumpama kuliah sambil kerja tuh Bu. Ya Iya sih, ada kepikiran di situ ya juga ya. Oke, dari tadi cerita, kalau boleh tahu tujuan dari Mbak Dinda sendiri itu gimana? Maksudnya apa sih harapan atau ingin dari Mbak Dinda sendiri kayak gitu? Keinginannya dari Mbak Dinda sendiri untuk apa dalam proses konseling ini? Apa sih capaiannya Mbak Dinda itu? Goalsnya gitu? Saya tuh mau tertata gitu loh Bu. Saya nggak lontang-lantung lagi gitu. Saya harus kayak, saya tuh mau kayak teman-teman saya gitu. Saya udah coba sendiri tapi endingnya kayak udahlah besok aja, masih beberapa hari gitu Bu. Saya jadi ngeremehin lagi, Lebih meremehkan lagi gitu ya? iya, jadi saya nggak bisa ngatur waktu saya dengan baik. Saya sama dimarahin mama saya. Iya sih, ibu dulu juga pernah kayak gitu, dan pernah ngelakuin juga, maksudnya sering juga, namanya juga siswa, ibu dulu juga mahasiswa juga kayak gitu kok. Tapi dibalikan lagi ke kamu gitu, ke diri kamu sendiri. Kalau emang dari kamu udah niat, udah ada tertata, itu pasti kayak oh iya sih, aku udah ada tujuannya gitu loh. Kayak intinya di jadwal kamu bisa ditulisin juga. Oke, tujuan aku masuk di universitas ini, jadi aku harus ngelis data-data atau jadwal-jadwal yang sekiranya aku butuhkan gitu. Misal hari Senin kan udah ada mata pelajarannya kan. Nah, mata pelajaran itu udah ditulis, terus ketika ada tugas tinggal dimasukkan. Nah, di situ jangan lupa diselipkan self reward juga. Kayak intinya menghadiahi diri sendiri. Jadi semisal nih, kan Benda punya hobi. Hobi itu juga bisa dibuat untuk self reward gitu. Jadi ketika selesai tugas, oke, nanti setelah mengerjakan tugas ini kan deadline-nya masih lama. Jadi ingat-ingat juga kalau kalau ditumpuk-tumpuk kan masih ada pelajaran yang lain gitu loh. Kalau misal ditumpuk-tumpuk kan malah numpuk gitu, jadi kan nggak enak. Jadi mungkin bisa ditata lagi. Kalau misal oke, aku hari ini ngerjakan ini biar nggak numpuk gitu, mungkin bisa niatnya diubah lagi gitu. Mungkin loh ya. Tapi tergantung, saya balikan ke Mbak Dindanya sendiri kayak gimana. Apa mau yang seperti itu, atau dari Mbak Dindanya ada punya bayangan sendiri, oh iya Bu, saya tuh pengennya tuh tatanya tuh kayak gini loh Bu, kayak gitu. Saya dulu tuh coba untuk ngasih reward ke saya gitu Bu. Cuman kan karena sebelum saya capai itu kadang tuh sudah dapat reward itu tadi, jadi kayak walah gitu rasanya. Jadi aduh gimana gitu. Jadi ngaturnya itu ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau saya kasih yang berat rewardnya kayak mungkin yang barangnya saya mau, saya kan juga nggak bakal bisa kan Bu kayak gitu. Jadi saya susah atur dulu. Tapi sekarang saya kan juga udah ada kemauan gitu mungkin. Ya nggak apa-apa, pokoknya dari Mbak Dindanya dulu gitu loh, maksudnya. Soalnya semuanya kalau misal sesuatu hal yang ingin dirubah tapi kalau diri sendiri nggak mau, itu ya kan susah gitu loh. Ibu membantu dengan apapun, kalau dari Mbak Dindanya kayak besok-besok lagi ya sama aja gitu loh. Tapi kalau misal Mbak Dinda, oke, Mbak Dinda udah mantepkan di sini, mau menyelesaikan hal ini, ya udah berarti Mbak Dinda udah ada niatan, tinggal melaksanakan rencana-rencana yang udah Mbak Dinda list kayak gitu. Mungkin bisa dicoba kayak gitu sih Mbak Dinda, kayak bikin list-listan kayak gitu sih. Tapi jangan nanti setelah ini, nanti maksudnya kalau habis dari konseling ini mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Oh ya, aku mungkin hari ini bakal list kayak gini, terus rewardnya kayak gini, kayak gitu. Terus untuk bagi sama ibu dulu juga pernah, kan ibu juga ada hobi kan. Terus ketika ibu ada tugas, hobi itu saya selingkan gitu loh. Kayak misal saya jenuh kan kita kan kalau misal dulu mahasiswa atau siswa kalau mengerjakan tugas sering ada jenuhnya gitu loh, ya kan? Iya, saya SMA juga jenuh banget ya. Pasti merasakan kejenuhan kayak gitu kan. Nah, itu bisa diselingkan di situ. Kalau kita merasa jenuh, tapi diingat lagi kalau kita juga ada deadline tugas kayak gitu. Maksudnya ketika ya kadang-kadang terlena sih ya kan. Iya. Sempet nggak? Pernah nggak terpikir? Sering banget Bu, kan saya udah rencananya saya udah bentar lagi ya, 5 menit deh satu, atau kayak saya main game kan ya Bu.
satu play aja lah gitu, tapi ketemu teman udah asik sampai lupa, Iya. sampai tidur nggak tidur, sampai malam nggak tidur. Pernah sih, kadang juga ibu pernah ngerasa gitu, pernah ngerasain hal itu. Cuman nanti kalau misal itu terjadi, diingat-ingat lagi atau dibikin tulisan yang besar, ayo belajar gitu. Iya, biar ada kayak niat gitu, oh iya aku harus mencapai hal ini, atau enggak mungkin bisa suatu capaian universitas, misalkan masuk pengen di universitas negeri apa gitu, ditulis aja situ universitas apa. Jadi misal kayak intinya kayak seperti ini, tujuanku ada di depan gitu loh. Kalau misal kita males-malesan ya kita nggak akan capai gitu kan. Bisa buat motivasi diri gitu. Gimana? Bagindanya apa mau melakukan hal itu atau ada bayangan lain? Boleh dibicarakan sama ibu. Kalau dari yang sudah ibu lakukan seperti itu, kayak gitu. Gimana? Saya mau coba itu sih Bu, yang ibu tadi bilang kasih itu. Mungkin saya coba lagi. Saya bakal niat, iya emang saya udah niat karena saya udah datang ke ibu gitu kan. Cuman saya emang butuh orang yang yakinin gitu Bu. Saya kan nggak ada yang yakinin kalau kamu tuh pasti bisa gitu, nggak ada, masih kayak saya yakinin aja sendiri. Iya nggak apa-apa, niatnya udah bagus, jadi tinggal ngelakuin jadwal itu tadi kan. Mohon maaf ya, ini kan di rumahnya ibu agak kayak Iya nggak apa-apa. tapi Kan nggak santai. bakal ada yang ibu ucapkan juga. Oke, tadi udah Mbak Dinda bicarakan tentang apa yang Mbak Dinda inginkan, apa yang akan Mbak Dinda lakukan. Jadi ibu tinggal tunggu proses dari Mbak Dindanya, apa yang udah terjadi. Maksudnya nanti kalau misal itu terhalang apa atau terhambat bisa kesini lagi kayak gitu. Iya. Sudah bisa diakhiri atau masih ada yang ingin dibicarakan sama ibu? Enggak ada sih. Nanti kalau saya ada kesalahan, mungkin saya nyampe rumah saya mau ngelis gitu, ntar saya fotoin. Iya boleh, nggak apa-apa Bu, kayak gini nggak apa-apa. Nanti bisa ibu cek kalau misal oh nggak gitu Mbak Dinda, yang nanti bisa ibu kasih contoh gitu. Soalnya kayaknya Mbak Dinda juga mungkin ada perlu hari ini. Saya juga ada janji. Oh iya, soalnya tadi juga saya bilang teman saya nggak bakal lama kok, udah kamu pergi aja, nggak usah kesini. Sampaikan ya, kalau Iya. mau mampir nggak apa-apa sekalian sama temennya. Iya. Ya, makasih ya Mbak Dinda ya udah meluangkan waktu. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.